Hari ini PPMKT Temanggung kedatangan sang legenda Koh Yun ngobrol santai dengan pengurus PPMKT. Sebelumnya subscribe channel ini. Subscribe itu gratis lur. Selamat menikmati. Terima Enjoy. kasih atas kedatangannya di Lomba PPMKT, dan kami berharap selaku Koyu sebagai ibarat kata tokoh nasional di dunia pertolongan, kami selaku penggemar merpati di Temanggung yang terwadah dalam organisasi PPMKT, pertama terima kasih sekalian kehadirannya, dan yang kedua mohon nanti ada masukan-masukan, karena mungkin kemarin kan ya yang saya harapkan kesan dari Koyu datang ke Temanggung itu kesannya nanti kami harap bagus, termasuk kemarin kan kebetulan burung Koyu kebetulan kenceleng, tapi karena memang kami di BPMKT kan ada grup di Facebook dan alhamdulillah itu langsung ketemu. Nah itu yang kami harapkan nantinya masukan-masukan lain ketika mungkin sudah separuh perjalanan Koyu mengikuti lomba. Nah saya harapkan nanti masukan-masukan Koyu kapasitasnya selaku tokoh nasional di dunia perkolongan bisa memberikan masukan ke PPMKT untuk majunya PPMKT. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Oh, boleh nanya? Saya minta maaf dengan sangat atas penyambutan yang kurang berkenan atau apa yang wadahnya seperti ini yang belum siap dan memungkinkan, masih minta bantuannya, saran dan sarannya untuk kemajuan PPMKT. Ya. Oh, boleh nanya? Kalau untuk kemajuan dari PPMKT, kalau masalah peraturan dan lain-lain itu masukannya gimana? Jadi gini, kesan saya pertama datang ke sini, lihat lapangannya saya senang sekali. Dengan jarak tempuh 1 kilo atau 1 kilo lebih dikit lah, ya 1 kilo. Ini trek yang yang memungkinkan kita benar-benar menikmati seni burung datangnya tinggi-tinggi ya di sini ini. Nah untuk kepanjangan trek udah cukup, 1 kilo itu udah cukup sekali, burung udah datang tinggi-tinggi. Waktunya juga untuk jarak 1 kilo itu mencukupi untuk menampung peserta banyak. Untuk jarak 1 kilo hanya untuk pelaksanaan saja. Tadi masih ada sedikit ini ya yang perlu diubah untuk pemanggilan pertama itu. Panitia menjadwalkan jam 9 itu agak mulur ya. Kemarin itu jam 9 ya, mulur sampai jam 10 ya. Nanti berikutnya untuk lebih disiplin waktu ya, yang itu aja ya, siap. Kalau untuk ukuran landasan? Kalau landasan gini ya, kalau untuk di daerah selatan saya bilang untuk Temanggung, Magelang, Jogja untuk seperti ini sih ya memang sudah adat sini seluruhan tidak bisa dirubah gitu. Mungkin bisa berubah tapi prosesnya lama. Seperti di Jakarta awalnya itu landasan kecil cuma 4,5 kali 5, terus kolongan digaris itu. Sekarang Jakarta, Bekasi, Kerawang itu sekarang dirombak total jadi kolongan bebasan. Cuma itu harus proses, karena untuk merubah suatu kebiasaan dari yang tadinya patek itu digaris, ketika berubah kebebasan ini terjadi banyak sekali bentrokan, dan panitia itu harus sangat menguasai segi aturan, dan ada yang istilahnya toko yang benar-benar disegani ya. Jadi turun langsung. Jadi ada kecurangan dari peserta, dari joki, ada kenakalan segala macam, itu langsung ditindak oleh panitia, dan panitia harus tegas, tidak memandang entah itu tim besar, entah itu tim kecil. Ini kesulitan di sini. Biasanya untuk masalah umum ya itu, untuk tim besar kadang agak gimana, tapi kalau kita di Pantura sudah
kita nggak lihat itu besar atau kecil, kalau memang kita atau bawahnya. besar semua, nggak lihat dia daftar satu Iya. atau daftar Sama itu loh yang 50. sampean sarankan, saya terima kasih banyak waktu tamu bidang-bidang di malam hari Ya, itu ya. di tempat saya, yang bilang dalam waktu untuk akhir lomba. waktu untuk akhir lomba Ya, ya. itu. Untuk di Pantura kita tetapkan waktunya itu 5:30. Karena untuk daerah Pantura 5:30 itu masih cukup terang ya. Kalau di Pekalongan itu 5:30 sudah cukup lah. 5:30, kalau di Tegal 5:30 masih agak terang sedikit. Kalau di Jakarta itu 5:30 masih agak terang. Kadang-kadang masih bisa lanjut. Cuma ditetapkan bila mana lomba sudah berjalan sampai pukul 17.30, maka umpama 17.35, maka salah satu peserta ada satu orang yang meminta dibagi tindak lanjut, berarti itu harus dibagi. Tetap keputusan bukan, jadi kalau nggak keputusan bukan ini misalnya ada 4 burung ya, Ya, ada 4 jadi pemilik, 4 orang. yang 3 itu enggak, misalnya saya minta bagi kok, ini saya nggak berani, misalnya kayak iya. gitu ya. Yang 3 itu tetap kalah, bukannya kalahnya di sini kebanyakan gini kok, mana yang banyak pesertanya yang minta ini baru ngikuti, Apa? gitu. Di kita pun ya tadinya kayak gitu. Gitu. Jadi belajar dari adanya permasalahan ya kita perbaiki peraturan. Kecuali misalnya tadi 4 peserta sudah jam 17:35, itu 4-4-nya minta lanjut semua ya silakan. Kalaunya cuma yang 3 aja yang minta lanjut, biasanya kayak gitu ya Pak Tangya. Ya, gitu. karena sudah melebihi batas waktu ketentuan dari panitia, berarti salah satu minta nggak terbang, kita dibagi ya udah. Jadi kesepakatan antara semuanya itu ya, Untuk lewat dari jam 17.30 untuk lebihnya jam yang sudah ditentukan. kecuali kalau sebelum 17.30 panitia mewajibkan terbang dalam konteks cuaca bagus. Iya, iya. Berarti kalau misal sebenarnya ada nggak sih peraturan nasional tentang pendirian peraturan? Jadi untuk memang sebuah keunikan ya, merpati kolong di Indonesia itu, yang pertama merpati kolong bebas, tapi kemudian disusul oleh merpati kolong meja. Nah, merpati kolong meja ini sudah membentuk suatu badan khusus ya, dia bisa menyeragamkan peraturan, mau di Purwokerto atau mau di Tasik atau mau di Bandung, di Bogor, semua satu aturan. Nah, yang unik ini memang merpati kolong bebas karena mungkin jumlahnya dan areanya terlalu luas, jadi peraturannya macam-macam. Daerah ini beda sendiri, daerah ini beda sendiri. Untuk Pantura sih ya, untuk Pantura dari mulai Pekalongan, dari mulai Weleri itu ya, itu peraturannya hampir 90% ke atas sekarang sampai Jakarta. Untuk daerah Cilegon, Serang itu masih beda, masih menganut sistem garis. Untuk Lampung sudah adopsi ke Pantura peraturannya ya. Berarti kalau peraturan itu mengatur pada titik-titik di mana di situ Untuk ada. Pantura basicnya sama ya peraturan, cuma ada variasi sedikit antara Pekalongan sama Tegal itu beda. Salah satu yang lumayan menonjol itu di aturan bay. Untuk di Pekalongan itu aturan bay, itu burung cuma terbang diambil tenaganya, nggak harus masuk kolong ya, cuma terbang aja ya, cuma diambil tenaga. Tapi yang penting pulang. Ya, untuk di daerah Tegal itu Tegal Brebes itu tetap harus masuk kolong, tetap datang gandengan bebas harus masuk kolong. Makanya kita istilah bayi itu kita singkirkan, kita ganti istilah joker. Karena kalau bayi itu dalam pertandingan ya namanya Harusnya juga bayi menang. pasti lolos ke babak berikutnya ya. Kalau ini makanya kita ganti istilah joker. Untuk di Jakarta itu wajib terbang, tapi nggak harus masuk kolong atas, tapi harus di dalam atas. Gitu ya, variasi kita. Nah, yang kolongan bebas ini aja yang belum ada satu peraturan yang baku, itu belum. Paling regional aja. Monggo. Berarti intinya
dari masukan-masukan Kohyu, kami selaku pengurus dari BPMKT sangat berterima kasih. Sama-sama. Berarti yang catatan yang pertama memang mulainya kita harus bertegas. Itu menjadi koreksi bagi kami, Kohyu, terima kasih sekali. Dan yang lainnya, dan mohon ini karena BPMKT juga event yang giringan setengah bulan yang akan datang, ada event mobil. Mohon nanti dari Kohyu dan kawan-kawan bisa rawuh lagi, dan semoga masukan yang telah diberikan Kohyu kami berkomitmen untuk bisa membenahi sehingga menjadi nyaman semuanya. Mungkin dengan dunia perkuliahan ini kita yang jelas kan nambah saudara, jadi saudaranya tambah banyak. Dengan permainan ini insya Allah menjadi hubungan yang baik, dan apabila mungkin kok tadi yang disampaikan Kohyu masalah itu garis itu mungkin karena memang itu butuh proses, karena itu kan nantinya merubah budaya jongki sendiri. Kedewasaannya itu kedewasaan dari para pemain itu lama munculnya, tapi nanti dengan sendirinya pasti bisa. Dan untuk tadi dimasukkan masalah untuk perlakuan tim, insya Allah ya gimana, pokoknya kita tetap berdasarkan aturan, bukan berdasarkan siapa yang bermain di situ. Sekali lagi terima kasih, dan semoga pertemuan ini nantinya membuahkan satu hasil yang baik, yang berdampak positif bagi BPMKT, nambah sedulur di Pantura, gitu kan? Ya. Terima kasih. Nanti bisa berkesinambung lagi, kami dari pihak BPMKT bisa sowan ke sana untuk nguji kapro, kan gitu ya? Nah, permasalahannya beda giringan, yang di sana A, di sini B, di sini A, di sana B. Terus satu lagi yang saya salut di sini, kejadian kemarin itu yang saya bilang itu bisa buat persontakan, walaupun kesannya itu sepele, burung saya yang hilang itu di lapak yang jauh sekali, itu bisa langsung orang tersebut dapat burung dan langsung diupload ke grup di Facebook. Ya, Informasi terus kan, semoga itu bisa ditiru di semua merpati seluruh tanah air. Amin. Dan menjadi pernah barokah. Iya. Terima kasih.